Baik Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang hebat, yang selalu ada di dalam setiap kehidupan kami. Apapun situasi dan kondisi yang saat ini kami sedang alami, Tuhan, kami tidak meragukan kasih setia-Mu, sebab Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah dalam hidup kami. Haleluya. Dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tak pernah kami ragukan kasih. Kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku.
sertaku. Walau 1000 rembang di sisi Tuhan, walau 1000 rembang di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rembang di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Saya dan Bapak Ibu kalau berdiri bersama, katakan meski langit tanpa surut, awan gelap pun menghadap, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rembang, walau 1000 rembang di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rembang di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rembang di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rembang di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rembang, rembang di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku.
tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku.
Engkau yang menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam kami semua. Ambil alih dan pimpin kami Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau ajaib, Engkau dahsyat, dan Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini, menaikkan pujian dan penyembahan dalam ibadah raya ini. Tuhan, mari ambil alih Bapa, pimpin dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, biarlah boleh jadi dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Segala bentuk intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun juga tetap kami tolak, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami tangkil ke dunia kekelaman, tertaruh jurang maut hingga hari penghakiman Bapa tiba. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini kami mau belajar firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, buka singkapkan segala perkara bagi kami, buat kami mengerti, memahami akan kebenaran firman-Mu, dan kami boleh mengerjakannya dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus Tuhan, jadikan hamba juru bicara Allah yang cakap di pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman-Mu. Engkau sembunyikan kami di balik kemuliaan-Mu. Biarlah bukan kami yang nyata, tapi kemuliaan Allah yang nyata di tengah-tengah kami Tuhan. Kami yang datang dengan berbagai macam masalah dan persoalan, kami boleh kembali dengan sukacita, kami boleh kembali dengan sorak-sorai kemenangan, karena Engkau Allah yang berperang ganti kami, menghancurkan setiap lawan-lawan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini, mari Bapa berkati dan urapi kami, pakai kami dengan heran, dengan dahsyat, dengan luar biasa di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus, bekerjalah dengan hebat, bekerjalah dengan dahsyat, bekerjalah dengan luar biasa di tengah-tengah kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Percaya, katakan amin. Salam semuanya. Mari silakan duduk kembali. Haleluya. Oke, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 112, mulai ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang 9. Mazmur 112 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9. Ya, saya akan bacakan. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya, sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan. Amin saudara. Ya, ayat 5 dikatakan mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman. Tapi kita lihat dulu dari ayat yang pertama. Nah, di situ dikatakan haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Nah, ini modal utama. Ya, orang yang takut akan Tuhan itu dikatakan berbahagia. Kenapa berbahagia? Karena dia memiliki Allah yang hidup. Amin. Ya, dia punya Allah, kita punya Allah yang hidup. Di sini dikatakan
Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Berarti orang yang takut akan Tuhan suka akan segala perintahnya. Ya, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Berarti apa? Imbasnya kepada anak cucu kita. Ya, di situ dikatakan anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Berarti apa? Ketika kita melakukan hal yang benar, ketika kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nah kita takut akan Tuhan, itu akan menjadi berkat yang luar biasa. Itu modal utama buat kita orang percaya. Karena apa? Kita melangkah dalam takut akan Tuhan. Berarti apa? Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dia ada di sekeliling kita, Dia ada di depan kita, memimpin setiap langkah hidup kita. Dia ada di belakang kita untuk apa? Untuk melindungi kita. Sehingga apa? Kita aman dalam segala jalan kita. Kemanapun kita melangkah pergi, dimanapun kita berada, ada pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Amin. Nah, kalau kita tidak mengalami hal yang demikian, kita mulai kembali periksa diri kita. Ada apa dengan kita? Ada hal yang perlu kita perbaiki dalam hidup, atau ada yang perlu kita bereskan dengan Tuhan. Nah, ini aja. Tinggal pilihan ada di tangan kita. Bagaimana kita mau sungguh-sungguh takut akan Tuhan, atau kita mau bersama dengan Tuhan, atau kita mau meninggalkan Tuhan. Itu aja. Jadi di sini dikatakan bahwa berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk apa? Selama-lamanya. Berarti apa? Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menuntun, Tuhan sendiri yang menyatakan kemuliaan dalam setiap kita. Harta kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk apa? Selama-lamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Terus pengasih dan penyayang orang yang adil. Ayat 5. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman. Dan kalau kita perhatikan baik-baik, modal utama kita adalah takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan, itu segalanya bagi kita. Amin. Amin. Nah, itu segalanya bagi kita. Sehingga apa? Kita bisa melangkah, kita bisa berjalan. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan pasti buat itu menjadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Nah, perhatikan ayat kelima. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman. Ada satu bagian firman Tuhan, coba kita lihat dalam Roma, kitab Roma pasal 5 ayat yang ke-7. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Kita sudah melihat banyak kisah, kita sudah mendengar banyak kisah di sekeliling kita. Untuk orang yang benar ada orang, untuk orang yang baik orang berani mati. Ya, orang berani berkorban untuk orang yang baik. Tetapi untuk orang yang benar itu sangat-sangat sedikit. Kenapa? Orang yang baik belum tentu dia benar. Amin. Orang yang baik belum tentu dia benar. Tetapi orang benar pasti dia baik. Amin. Itu udah pasti. Orang benar, kenapa? Dia takut akan Tuhan. Ya, orang benar pasti dia baik, tetapi orang baik belum tentu dia benar, hidupnya benar, belum tentu. Nah, ini menjadi
satu hal yang membuat kita pegang, sehingga kita bisa melihat di sekeliling kita, bukan hanya di sekeliling kita, tetapi ini kembali mengacu pada kehidupan kita hari lepas hari. Ya, kita mau jadi orang yang benar atau kita mau jadi orang yang baik. Ya, kalau kita mau jadi orang yang benar, berarti apa? Kita pasti baik. Ya, tutur kata kita pasti baik. Ya, suka memberi, itu udah pasti. Terus apa lagi? Senang berbuat hal yang baik, senang melakukan hal yang baik. Ya, itu udah pasti. Tetapi orang baik belum tentu dia benar. Belum tentu dia benar. Banyak di luar sana orang baik. Ketika hari raya dia membagikan segala sesuatu, dia mulai berbuat baik. Banyak. Kalau kita perhatikan baik-baik, ya. Nah, itu yang terjadi. Tetapi dia benar? Belum tentu. Nah, oleh sebab itu, mari kita pegang teguh akan kebenaran firman Tuhan itu. Kita sudah mendapatkan harta yang luar biasa. Mari, kalau firman Tuhan berkata dalam Amsal, kalungkan itu di leher kita, sehingga dia menjadi satu. Nah, menjadi satu di hati kita. Jadi kalau kita kalungkan firman Tuhan, kita taruh firman Tuhan itu di dalam hati kita, dan kita percaya bahwa Tuhan sendiri ya bekerja dengan hebat, bekerja dengan dahsyat, bekerja dengan luar biasa. Nah, oleh sebab itu, kembali kita lihat pada firman Tuhan. Di sini dikatakan, sebab tidak mudah seorang yang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Untuk orang yang baik banyak orang siap mati. Kenapa? Yang dia lihat perbuatan baik, yang dia lihat apa yang dilakukan orang itu terhadap kita baik. Kita melihat bahwa orang itu baik, kita pasang badan untuk membela dia. Tetapi untuk orang benar belum tentu. Karena apa? Banyak orang pasti mencibir kita. Ya, itu yang terjadi. Itu yang terjadi di sekeliling kita. Tetapi Tuhan mau ingatkan kita pada pagi hari ini supaya kita melihat. Ya, kalau kita hidup benar, kita menjadi orang benar, berarti kita menjadi orang yang baik. Ya, menjadi orang yang baik dalam segi kehidupan kita. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, tetap kita menjadi orang benar. Kenapa? Kita memancarkan kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Kenapa? Di dalam diri kita ada tanda-tanda milik Kristus. Ya. Jadi oleh sebab itu, kalau kita perhatikan baik-baik dalam firman Tuhan, ayo kita lihat dulu ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 dikatakan apa? Iya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Jadi orang benar tidak akan pernah goyah. Karena apa? Imannya kuat, pengharapannya teguh, kasihnya luar biasa di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, dia tidak akan pernah goyah dalam menghadapi segala situasi yang sesukar, yang sesulit apapun juga. Kalau hari-hari ini dikatakan bahwa akan terjadi kegelapan, ya, dalam ekonomi, dalam berbagai macam hal. Kemarin saya dengar ada hamba Tuhan bicara bahwa dalam 8 bulan ke depan itu mulai terasa, kondisinya mulai lebih sulit. Kemarin saya dengar kabar bahwa Jokowi panggil semua kepala daerah, baik itu bupati, gubernur, wali kota, dan semua datang ke Jakarta. Mereka ada di Sentul, dan yang dibicarakan apa? Tentang kondisi hari-hari, ya, tentang kondisi hari-hari. Jadi apa? Tuhan mau, Jokowi minta supaya ada kesiapan dari semua kepala daerah untuk bisa mengantisipasi kondisi-kondisi yang sulit.
Nah, mulai dipersiapkan dari hari-hari ini, bulan-bulan yang awal ini, sehingga apa? Bisa membawa kita keluar dari kondisi-kondisi yang terpuruk sekali. Jadi kita percaya, kita berdoa, kita mendukung pemerintah, kita mendukung semua, sehingga apa? Kita bisa keluar dari kondisi yang dikatakan tadi gelap. Ya, kita nggak bisa prediksi karena memang ke depan itu semakin banyak orang menahan duitnya, banyak orang memarkirkan duitnya, kekayaannya di luar sana. Dia ngambil dari dalam, dia jual keluar, dan dia parkir di luar. Nah, itu yang terjadi. Jadi duitnya tidak berputar, semua orang menahan. Coba perhatikan sekarang banyak orang menjual aset, ada yang laku, belum tentu laku. Apalagi yang di atas 1 miliar ke atas itu sulit. Kenapa? Kondisi lebih baik mereka menyimpan duit daripada mereka menyimpan aset. Ya, banyak orang mulai melepaskan aset mereka. Nah, oleh sebab itu hari-hari ini kita tidak perlu takut dengan kondisi-kondisi ekonomi ini, dan kita pegang kebenaran firman Tuhan. Ya, pegang teguh. Di sini dikatakan sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Berarti apa? Ada kondisi yang terburuk sekalipun kita tidak akan pernah goyah. Karena apa? Tuhan beserta dengan kita. Amin. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Itu yang terjadi. Di sini dikatakan lagi, orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ya, kita sudah kerjakan hal yang baik, tetapi begitu ada satu kesalahan sedikit, orang tidak mengingat yang kebaikan kita yang begitu kita kerja. Tetapi apa? Hal yang negatif itu yang diingat sama orang di sekeliling, bukan hanya di sekeliling kita, tetapi hal yang negatif itu yang selalu diingat. Tetapi hal yang positif, begitu banyak yang positif kita kerjakan, diingat? Tidak diingat. Oleh sebab itu mari kita pegang teguh kebenaran firman Tuhan. Kita menjadi orang yang benar, pegang teguh kebenaran firman Tuhan, sehingga kita melangkah di hari-hari ini. Tidak ada orang yang bisa menghancurkan kita dengan berbagai-bagai macam hal-hal yang negatif. Amin. Nah, ini yang harus kita pegang teguh. Di sini dikatakan orang benar itu akan diingat selama-lamanya, sampai kapanpun pasti diingat. Kenapa? Dia tidak pernah melakukan hal yang tidak baik. Dia tidak pernah melakukan hal yang buruk. Dia tidak pernah melakukan hal yang jahat. Dia pegang teguh kebenaran firman Tuhan, dan itu orang benar. Terus dikatakan ayat 7, ia tidak takut kepada kabar celaka. Ya, tidak takut. Ya, hari-hari ini kita sudah dengar kabar yang tidak sangat-sangat tidak enak. Tetapi kita tidak perlu takut. Orang benar, orang yang dekat dengan Tuhan, dia tidak akan pernah takut. Tetapi orang yang tidak punya pegangan dengan Tuhan, dia akan takut. Dia menjadi orang yang apa? Gerasak gerusuk. Tahu gerasak gerusuk? Orang yang tidak tenang. Nah, itu yang terjadi. Tetapi Tuhan bilang, suruh kita tenang supaya apa? Kita bisa berdoa. Kita harus tenang supaya kita bisa berdoa. Kalau kita tidak tenang, bagaimana kita bisa berdoa? Orang tenang tidak bisa berdoa, tidak bisa fokus. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita tenang dulu. Diri kita tenangin dulu, baru kita bisa fokus kita berdoa. Kita bawa seluruh persoalan kita kepada Tuhan. Nah, itu yang harus terjadi. Nah, dikatakan ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Nah, ini orang yang tidak gampang goyah. Ya, dalam kondisi apapun dia tidak akan pernah goyah. Dia percaya bahwa apa?
Tuhan tetap pelihara. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan tetap pelihara kita. Kondisi mau terpuruk sekalipun, tetap Tuhan jaga kita. Ya, kemarin kita sudah lewati hampir 3 tahun. 3 tahun kita lewati dengan begitu sulit. Ya, semua dikunci. Ya, kita tidak bisa bergerak kemana-mana. Ya, orang mau keluar rumah aja susah. Semua harus belanjanya juga online, beli sayur aja juga pakai online. Ya, itu yang terjadi karena nggak boleh keluar. Ya, nggak boleh berkeliaran di luar. Nah, itu yang terjadi. Kita dikunci. Tetapi apa? Kita belajar banyak hal tentang hal-hal yang baru yang dulunya kita tidak belajar, kita tidak mau kerjakan, tapi hari-hari ini kita semua dipaksa untuk mengerjakan. Ya, belanja mesti online, ya kan? Dia lewat pasar online. Semua kita hanya menggunakan handphone digital. Semua kita bergerak maju lewat hal yang demikian. Tetapi kembali sekarang, begitu kondisi normal, kembali lagi hal yang biasa kita kerjakan. Anak-anak kita belajarnya online. Ya, orang tua pada pusing. Benar ya? Kemarin Bapak Ibu pusing ya yang punya anak. Harus menyediakan handphone, paling sedikit handphone, terus laptop. Harus bisa siap. Belajarnya online. Orang tuanya harus pusing siapin kuota data. Padahal kondisi lagi sulit. Kerja kita udah nggak dapat kerja kita udah di PHK dengan berbagai macam alasan karena tidak berkembang. Nah, ini yang terjadi. Tetapi kita bisa melewati semuanya. Karena apa? Karena pemeliharaan Tuhan. Iman kita kuat, iman kita teguh, sehingga apa? Kita tidak mengalami hal-hal yang negatif. Kita semua aman dalam pemeliharaan Tuhan. Kita semua aman dalam perlindungan Tuhan sampai pada hari ini. Oleh sebab itu, Tuhan mengingatkan kita lagi supaya apa? Kita teguh berdiri, kita kuat, kita kokoh, kita tidak akan goyah dalam menghadapi segala situasi yang sukar, yang sesulit apapun juga. Tetap kita percaya sama Tuhan. Amin. Kita tetap percaya sama Tuhan. Di sini dia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Berarti apa? Dia tidak goyah. Mau dihembuskan dengan angin yang bagaimanapun, dengan badai yang bagaimanapun, kita tetap berdiri kokoh. Karena apa? Tuhan ada beserta dengan kita. Iman kita, kepercayaan kita, pengharapan kita, kasih kita kuat. Karena kita menjadi orang yang benar. Nah, ayat 8 dikatakan hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ya, ketika kita menghadapi hal yang demikian, banyak orang yang nggak suka sama kita. Ketika kita mulai memberitakan tentang kebenaran, banyak orang tidak suka. Ya, hal-hal yang negatif mulai dilepaskan. Tetapi firman Tuhan berkata, kita tidak perlu takut dalam menghadapi kondisi-kondisi yang seperti itu. Di sini dikatakan hatinya teguh. Kalau hatinya teguh, orang bilang mau mati pun tetap dia hadapi. Ada peluru pun dia tetap hadapi. Nah, itu karakter orang Indonesia. Kalau kita lihat pada zaman-zaman yang tahun-tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu, ketika merebut kembali bangsa Indonesia ini, negara Republik Indonesia ini, mereka tidak punya senjata yang lengkap, tapi apapun yang ada di sekelilingnya mereka bisa gunakan. Bambu pun bisa digunakan, ya, kayu pun bisa digunakan, tali pun bisa digunakan. Semua itu untuk apa?
dibikin jebakan demi jebakan. Nah, oleh sebab itu kalau kita perhatikan, kita berangkat dari kondisi-kondisi yang sulit, tetapi kita percaya bahwa Tuhan beserta dengan kita. Ketika itu kita melangkah, kita percaya. Berarti apa? Tuhan yang memimpin dalam setiap langkah dan memberikan kemenangan demi kemenangan dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, firman Allah berkata, tidak perlu kita takut. Hatinya teguh, ia tidak takut. Nah, itu dikatakan ia tidak takut, sedikit pun tidak takut. Karena apa? Sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ya, memandang rendah para lawannya. Oleh sebab itu, hari-hari ini mari kita kembali kepada firman Tuhan, belajar firman Tuhan, tahu firman Tuhan, dan kita kerjakan firman Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari, sehingga apa? Kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Di sini ayat 9 dikatakan, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Bicara tanduk, tanduknya meninggi. Tanduk itu bicara tentang apa? Tentang kekuatan, tentang kuasa. Jadi bicara tentang kekuatan. Jadi Tuhan mau tanduk kita, kekuatan. Jadi kalau di hewan itu biasanya di sapi, kerbau, tanduknya kenapa itu dipakai untuk menyerang, untuk mempertahankan diri. Ya, jadi itu senjata. Jadi kita tidak perlu kita tidak perlu takut. Ya, ada kekuatan. Kalau di mana di Toraja ya, yang dikasih adu banteng. Nah, jadi itu kerbau diadu. Kenapa? Ada kekuatan di dalam di tanduknya itu, di kepalanya itu. Nah, jangan pulang kita coba itu, karena kepala kita tidak kuat. Ya, walaupun tulang kita tebal-tebal, jadi tetap aja itu akan sakit. Kemarin saya lihat ada banyak anak-anak yang bermain itu lato-lato itu. Tolong kan jangan jaga anak kita supaya jangan main yang hal yang demikian. Karena begitu lihat itu, waduh, benjol-benjol. Ada yang matanya rusak hanya gara-gara begitu. Nah itu, jadi kepala kita tidak kuat, tidak sekuat daripada kerbau atau banteng. Ya, jadi jaga supaya apa? Pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Amin. Haleluya. Di sini dikatakan bahwa apa? Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam apa? Dalam kemuliaan. Ya, kekuatannya meninggi. Dia berdiri teguh. Ya, dalam kemuliaan. Ini bicara tentang kekuasaan yang luar biasa. Nah, oleh sebab itu orang benar dia akan berdiri teguh. Ya, dia tidak akan goyah. Di situ kalau dikatakan mulai dari ayat 6 itu dikatakan bahwa apa? Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Yang selanjutnya, ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Terus ayat 8, hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Berarti apa? Tuhan mau kita selalu punya hati yang mengasihi. Ya, kita selalu punya hati yang mau memberi. Kita lihat saudara kita berkekurangan, saudara kita sulit, mari kita dukung mereka. Dukung mereka, kita topang mereka, kita tolong mereka. Apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Bukan dengan segala ini, bukan, tapi apa yang bisa kita bantu, kita dukung mereka. Tetapi kalau nggak punya, jangan paksa diri, ya, jangan dipaksa.
Tetapi kalau kita punya berlebihan, mari itu kita pakai. Amin. Haleluya. Karena Tuhan mau untuk apa? Kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Bahkan sehingga orang-orang di luar sana bisa melihat bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Ya, orang benar. Ya, bukan orang yang baik saja, tetapi kita menjadi orang yang benar. Kalau orang yang benar berarti apa? Dia menjadi baik. Amin. Dalam segala segi apapun yang dia kerjakan, baik itu tutur kata, baik itu tindakannya, pasti selalu baik, pasti selalu benar. Nah, jadi kalau orang baik belum tentu dia melakukan hal yang benar. Karena banyak orang baik melakukan hal kejahatan di luar sana. Banyak itu. Nah, ini yang di depan pura-pura baik, tetapi di belakang dia tidak baik. Dia hidup tidak benar. Jadi oleh sebab itu, mari kita menjadi orang yang benar, dan sudah tentu kita adalah orang yang baik. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari tutup Alkitab kita. Haleluya. Mari Bapak. Haleluya. Terima kasih Bapak. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Kami mau jadi orang yang benar. Oh, terima kasih Bapak. Kalau kami jadi orang yang benar, kami adalah orang yang baik juga. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus, bekerjalah dengan hebat, bekerjalah dengan dahsyat, bekerjalah dengan luar biasa di dalam kami. Hamba telah selesai berbicara. Mari Tuhan, Engkau terus berbicara dalam hati kami. Engkau mengingatkan kami kalau ada hal-hal yang perlu kami bereskan hari ini. Mari Bapak Ibu ambil waktu beberapa saat kita bereskan di hadapan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang perlu kita bereskan, sehingga kita boleh menjadi orang yang benar. Bukan hanya orang yang baik, tetapi kita menjadi orang yang benar. Kalau kita menjadi orang yang benar, berarti kita adalah orang yang baik. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Dan pagi ini kami boleh melangkah bersama dengan Engkau. Roh Kudus tolong kami. Roh Kudus pimpin kami. Roh Kudus mampukan kami di dalam nama Yesus. Kami kembalikan segala pujian, kami kembalikan segala hormat, kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Mari ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Saya berikan waktu beberapa saat kita berdoa dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau dengar setiap seruan kami, Engkau dengar setiap persoalan kami, Engkau dengar setiap masalah kami Bapa. Terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, Roh Kudus bekerjalah dengan dahsyat, Roh Kudus bekerjalah dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari Tuhan, Engkau pulihkan kami, Engkau pulihkan kami Tuhan. Kami yang mengalami sakit penyakit, Tuhan Engkau lawatkan, Engkau jamah. Darah-Mu mengalir dalam kami, darah-Mu memulihkan kami. Apapun yang terjadi dengan bagian tubuh kami, Engkau sembuhkan kami. Di dalam nama Yesus, firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur kami menjadi sembuh. Terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Masalah apapun yang kami hadapi hari-hari ini, kami tidak akan takut, tetapi kami mau berdiri teguh karena kami adalah orang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, bekerjalah dengan dahsyat, bekerjalah dengan luar biasa dalam kami semua. Engkau nyatakan pemulihan,
Engkau nyatakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu Bapa. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Haleluya. Glory, haleluya. Glory bagi-Mu. Haleluya. Haleluya.
semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, Roh Kudus bekerjalah dengan dahsyat, Roh Kudus bekerjalah dengan luar biasa dalam kami semua Tuhan. Kami yang datang dengan berbagai macam masalah dan persoalan, kami kembali dengan sukacita. Kami boleh kembali dengan sorak-sorai kemenangan karena Kau telah pulihkan kami dan kami menjadi orang yang benar Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Taruh firman-Mu dalam hati kami. Jadikan itu rema-remata bagi kami. Firman yang hidup dan berkuasa dalam kami, yang memimpin kami dalam segala kebenaran. Sebab kebenaran itu yang memerdekakan kami. Kebenaran itu yang memberikan kelegaan, memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita yang melimpah-limpah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam, silakan duduk kembali. Haleluya. Oke, kita akan memberikan persembahan. Iya. Mari kita bangkit diri bersama-sama, kita mengangkat setiap persembahan kita dan kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Saat ini kami mengangkat setiap persembahan kami yang sudah kami persiapkan dari rumah. Mari Bapa berkati setiap persembahan kami ini boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus, Engkau memberkati kembali 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Kami diberkati dengan ajaib, kami diberkati dengan dahsyat, kami diberkati dengan luar biasa. Baik apapun yang kami kerjakan hari-hari ini, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Oh, Eriko. Gila nama Eriko. 24. Stefani. Oke. Stefaninya Ibu Ria. Iren sama Eriko. Oke, 24. Terus ada lagi? Oke. Bapak Ibu tetap berdoa sehingga kita bisa menyelesaikan seluruh urusan kita yang belum selesai. Renovasi yang belum selesai, tadi liftnya agak sedikit bermasalah dan dia dari kemarin udah telepon sama saya, tapi saya bilang sabar, karena itu butuh duit. Kalau mereka datang begitu pulang itu mesti 1,5 juta mesti ada buat mereka, karena dia sekalian servis dan itu secara rutin. Karena ada kemarin itu ada beberapa komponen yang harus diganti sebenarnya di di relnya, karena sudah haus. Dia model kayak kalau di mobil itu dia punya rem. Nah itu yang mesti dipasang, diganti. Nah harga
urusan yang begini yang mesti diganti tepat pada waktunya, ada dana untuk kita bereskan. Amin. Haleluya. Saya percaya bahwa tidak ada yang mustahil dalam hal-hal yang begini. Kalau Tuhan kasih kita lift, berarti Tuhan kasih kita maintenance-nya, dana untuk maintenance-nya. Amin. Haleluya. Karena itu lift kemarin itu sekitar 600-700 juta kita beli. Saya coba awalnya itu dia masih dolar di 9.000. Nah, itu lumayan harganya, masih 42.000 atau 45.000 US dollar. Jadi kalau di total itu dengan 10.000 sekitar 400 sekian. Tetapi ketika dia naik, harga kursnya melambung tinggi, kita nggak simpan dolarnya. Nggak kepikiran untuk kita simpan dolar waktu itu. Kita pikir ya kurs stabil. Ternyata begitu beberapa bulan kemudian itu dia naik di atas 14.000. Wow, saya bilang luar biasa. Kalau di total kurs sekarang lumayan besar. Ya, yang seharusnya hanya 400 sekian juta, tetapi dia naik bisa 600 dan 700 juta. Nah, itu yang harus kita pelan-pelan kita nyicil sampai selesai. Akhirnya selesai juga. Dan liftnya bisa kita pakai dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Nah, ada biaya maintenance-nya yang harus kita selesaikan, dan saya percaya bahwa semua kalau beberapa kali kita sudah mengganti, ada dia punya alatnya kecil tapi dia patah itu di rel itu. Nah, itu juga begitu, dia punya stop tip-nya. Jadi begitu kalau dia turun, itu yang kasih sinyal untuk dia berhenti. Nah, itu satu alat segitu, itu aja di atas 6 juta. Saya bilang wow, luar biasa. Dan itu nggak jual bebas masalahnya, nggak jual di toko, nggak ada, mesti dipesan. Yang begitu-begitu. Jadi kalau ada jual di toko mau gampang, ya kan? Kita pergi, kita beli, kita bayar, selesai, kita pulang. Tetapi barangnya kan mesti diingat, dipesan. Nah, rupanya teman-teman yang teknisi ini mereka udah tahu yang begitu. Jadi mereka bukan hanya tangani di sini, tapi ada banyak tempat yang mereka tangani, dan itu mereka udah siapin dia punya spare part-nya. Jadi saya kontak dengan mereka, mereka calling satu dengan yang lain, akhirnya ada. Dan harganya segitu yang kita harus bayar. Nah, kalau di Glodok, jual di Glodok sih nggak ada masalah, masalahnya nggak ada, ya kan? Nah, kita berpikir bahwa alat yang kecil itu harganya murah, mungkin 100-200 ribu kita dapat, tapi kenyataannya nggak ada jual di sana. Nah, itu yang membuat satu menjadi hal yang luar biasa. Nah, oleh sebab itu kita tetap berdoa, dukung semua alat musik juga yang kita butuh. Nah, kita berdoa biar Tuhan sendiri yang mengatur sampai tiba waktunya kita berpindah kembali. Ada lagi? Os? Gak ada. Bapak Apri? Gak ada. Oh, Tommy gimana? Sinja. Haleluya. Cik. Kalau si baca ya Pak. Haleluya. Oke, mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu, Allah yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Engkau telah pimpin kami dari awal, pertengahan hingga pada saat ini. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Ada Eriko, ada Hiren,
dan juga ada Stefani Bapak, kami taruh dalam tangan. Mari Bapak ambil alih, Bapak nyatakan kuasa dan kemuliaan Engkau memberkati mereka dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa, baik dalam studi mereka, dalam apapun yang mereka kerjakan hari-hari ini. Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal, yang terutama mereka takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, mereka menjadi orang yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau memberkati kami semua Tuhan, apa saja yang kami kerjakan hari-hari ini, baik itu dalam pekerjaan, baik dalam usaha, dalam bisnis, dalam apapun yang kami lakukan. Mari Tuhan Engkau memberkati dan buat kami jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian, kami kembalikan segala hormat, kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Kristus Tuhan, yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk lift kami yang agak bermasalah hari ini, kami taruh dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Engkau ambil alih, Engkau pulihkan kembali Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami tidak tahu apapun yang menjadi masalahnya, tapi kami percaya Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah menghubungi teknisinya, dan juga biarlah sebentar semuanya akan dipulihkan kembali Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Berkati juga para pemimpin kami Tuhan, baik yang ada di GBI maupun yang ada di pemerintahan Tuhan, baik Bapak Jokowi, baik itu Bapak Ma'ruf Amin, dan semua komponen yang ada Tuhan. Berkati mereka dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Para pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa ini, baik dari bupati, gubernur, dan juga wali kota yang ada Tuhan, lawat mereka Tuhan, sehingga mereka boleh mempersiapkan diri, membentengi diri untuk menghadapi hari-hari yang ada di depan ini Tuhan. Hari-hari yang diprediksikan menjadi hari yang sukar, yang sulit, tapi kami percaya Tuhan, Tuhan sendiri membawa kami keluar dari setiap masalah dan persoalan, membawa bangsa kami keluar dari segala kondisi-kondisi yang terpuruk sekalipun Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, Roh Kudus bekerjalah dengan dahsyat, Roh Kudus bekerjalah dengan luar biasa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian, kami kembalikan segala hormat, kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Bahkan kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini pun, Engkau memberkati kami kembali dengan luar biasa Tuhan. Dimanapun kami berada, Engkau pakai kami dengan dahsyat dan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami tidak mau mencuri sedikit pun daripada kemuliaan-Mu. Kami serahkan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke sorga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa,
Salam, selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.